Halo Sobat Pendapat Masyarakat, sebelum kalian nonton jangan lupa di like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan video terbarunya. Terima kasih. Ya, kecil, perawan, umurnya di bawah saya tidak mau. Tapi, saya tidak mau, istri saya tidak mau, tapi udah janji dengan ayahnya, dengan ibunya ya. Seperti itu katanya tadinya. Jadi muncul jorang nama dijodohkan. Tapi dijodohkan eta harus diikuti kata istri saya. Cuma dikasih oleh ibu, dijalanin 1 bulan saya tidak betul dengan istri saya. Saya mengalah karena saya udah tua tadinya. Tapi alhamdulillah sekarang istri saya bager, soleh, baik kepada saya. Saya pun juga sama seperti itu harusnya. Kalau istri saya tidak baik, saya pun juga nggak baik. Nah, jadi kelihatan di YouTube kelihatan, di TikTok kelihatan, di snack video kelihatan. Saya di situ pasti ada. Oh, kalau tidak baik, istri saya doang yang vlognya. Kalau tidak baik, kan dia mau baik. Setiap vlog ada saya ya. Di TikTok ada, di video ada, di YouTube ya, di snack video ada, seperti itu ya. Jadi ngomong-ngomong masalah jodoh itu bukan jorok, tapi anugerah untuk saya. Dulu kalau di Sunda kan suka bilang kayak gini, jodoh itu jorok, kita nggak pernah tahu, bla bla bla. Tapi saya tuh pernah, kita tuh lagi kayak, alhamdulillah kita lagi kemana sih Pak? Mas mau daftar haji ya? Ya. Tahun berapa ya? Tahun 2020 lalu. Terus kayak saya tuh dulu tuh masih ada rasa, karena ya apa ya, nikah beda usia itu pasti banyak dibully. Walaupun sebenarnya orang-orang nggak pernah tahu apa yang mendasari saya menikah dengan suami, begitupun sebaliknya. Yang ada hanya ngejudge, menyalahkan, menganggap bahwa saya tuh paling salah kayak gitu bla bla bla. Tapi saat saya bilang, si ustadznya tuh nanya, ini suaminya gitu kan. Terus bapak tuh nggak ada, saya bilang diem aja. Terus si bapaknya sebenarnya udah tahu kayak gitu bahwa bapaknya suami saya. Terus ustadznya bilang jodoh itu nggak jorok, tapi jodoh itu anugerah. Tapi bagaimana cara kita untuk mendapatkan anugerah itu, katanya gitu. Jadi anugerah itu harus dicari juga. Jodoh itu anugerah. Allah tuh nggak pernah salah ngasih jodoh. Mau apapun di mata manusia itu bukan jadi alasan apapun. Karena kita nggak punya kewajiban untuk membuktikan diri di depan manusia bahwa kita paling baik, kita manusia yang paling sempurna. Itu tuh nggak kayak kalau pandangan manusia tuh nggak akan mengubah apapun dalam hidup kita. Tapi yang harus kita cari dalam hidup adalah pandangan dari Allah. Kayak gitu kata ustadznya. Nah, dan dari situ saya belajar, oh ya Allah, alhamdulillah saya bisa menikah dengan suami. Alhamdulillah banyak banget. Udah 700 Pak. 700. Alhamdulillah udah alhamdulillah banyak banget pelajaran hidup, gimana caranya kita sabar, gimana caranya kita saling menghargai satu sama lain, gimana caranya kita menghadapi orang yang menghina, menjelekan. Tapi sebenarnya mau dihina, mau dijelekan, mau difitnah apapun ternyata tidak merubah nasib kita gitu. Karena nasib itu kita yang rubah sendiri dan Allah yang menakdirkan. Ternyata omongan jelek dari orang lain tuh nggak merubah kita. Justru saat omongan jelek datang ke kita, and kita malah down. Nah, disitulah disitulah kita tuh kayak bakal jatuh. Tapi saat orang lain menghina, kita harus selalu bangkit. Dan alhamdulillah Allah tuh ngasih kebahagiaan lewat anugerah itu. Malah ada orang yang berbicara kepada saya, Pak Emen Hidayat nggak lama rumah tangga dengan anak Amalia. Karena Emen udah tua katanya. Paling sebulan 2 bulan. Dulunya masih seperti itu orang-orang. Tapi saya dijalanin sebulan, dirasakan. Memang betul 1 bulan itu belum bisa membahagiakan atau bisa mencurahkan hati dengan istri saya karena istri saya belum menerima.
Saya pun juga belum menerima seutuhnya karena saya juga tadinya nggak mau Kayak kepada mimpi istri gitu saya kan, pada Pak. mimpi. Nah, sesudah 1 bulan itu Bacain komennya teh, jangan ngomong terus dia Oh, siap nanti iya, kita baca siap. komen. Baca komen, saya berbicara ya. Boleh. Udah berapa Nah. menikah? 4 tahun. 4 tahun, saya 4 tahun ya. Udah baca komen aja Pak. Boleh. Apa lagi? Suami sama bapak tua siapa? Sama Tua bapak. saya. Istri saya ada orang tuanya. Tos isi aja teh singkat-singkat ya Pak. Udah tua saya. Mana nih? Siapa? Teteh udah punya cucu berapa? Maaf nanya. 3. 3. 3. Teh mani bager pisan nurut ke orang tua, masya Allah. Halo guys, tahu nggak sih hari ini aku senang banget karena kenapa? Aku tuh hari ini satu frame dengan Kak Ana Amalia sama Abah Emen ya. Masya Allah luar biasa. Yang dari kemarin saya udah like, pokoknya seneng banget deh ngelihat mereka berdua yang Masya Allah luar biasa dengan pernikahannya berbeda usia juga sama dengan kami berdua. Cuman Masya Allah dengan terpaut lebih jauh, tapi Alhamdulillah sebetulnya kalau saya pengen tahu juga nih dari Kak Ana juga Abah niatnya pasti karena Allah Ta'ala ya. Iya, Gitu. lillahi Lillahi ta'ala ta'ala ya. aja. Kalau misalkan ada yang maksudnya kan pasti banyak yang nyinyir lah ya. Kak Ana sama Abah nanggepinnya gimana? Kalau biasanya suami saya bilang ya udah nggak apa-apa, kita nggak makan dari mereka, santai aja, karena apa ya, semua orang tuh nggak berkewajiban juga sih suka dengan kita. Betul. Itu hak mereka mau seperti apa, ribuan mulut kita tutup aja telinga dan mata yang jelas. Iya, betul, berarti kita sama ya Kak. Karena memang betul kalau misalnya kita ketemu dengan, mohon maaf yang mungkin boleh dibilang netizen katanya, kalau saya bilang sahabat TikTok semua yang bahasanya kurang baik, saya tetap menghargai bahwa semua itu ya hak-hak mereka ya kayak. Tapi kembali lagi ke kita, apalagi pasangan kita yang ya udah biasa aja gitu. Bahkan termasuk istri saya kalau dengan itu cuma ketawa-ketawa aja karena memang kami tuh mau 17 tahun 9 April besok, artinya kan bukan baru pengantin baru kemarin gitu. Jadi sudah berjalan dengan evaluasi perjalanan kehidupan kita. Semoga Kak Ana, Abah langgeng terus ya. Jana pokoknya Masya Allah luar biasa. Sehat selalu buat Abah ya. Kak Ana, makasih banyak. Oke guys, tonton tayangan kick endingnya pernikahan beda usia. Tunggu sampai kita tayangkan ya. Thank you. Jadi dipaksa oleh ibunya saya menikah. Ini nangis, saya pun juga nangis seperti itu. Saya di atas, istri di bawah. Saya berbicara ini. Nih, ulah hayang ka Pak Ebeng, geus kolot. Coba Gitu. subtitle ya Kak. Jangan mau kepada saya, Oke. karena saya udah tua. Yang muda banyak, yang S1, yang S2, 3 banyak. Udah tua, punya mobil enggak, punya sawah enggak, punya gaji enggak. Kenapa untuk saya enggak mau, saya juga. Nah, kata istri saya, kata cewek itu bahasanya seperti ini. Kuma mama, gimana mama gitu. Kan saya bingung. Iya. Maju kena, mundur kena Iya. gitu. Warkop DKI. Ya udah kalau gitu dikasih uang 3 juta. Ini cara muning sama dicangcang gitu ya. Cang-cang tuh apa? Dikasih Oh, mengikat. mengikat. Ya. Oke. Nah, ini nggak diterima, kamu makan aja katanya gitu. Jadi kamu makan nggak diterima lagi, kalau mau ke jenisnya aja. Ya diterima, saya pulang nggak apa-apa. Pulang udah gitu. Ya udah di rumah saya berbicara dengan mamanya. Kalau betul-betul mau, nah nanti tanggal 13 bulan 12 ya. Tanggal 13 bulan 12 harus menikah. Kalau tidak menikah, saya akan menikah ke orang lain. Seperti itu. Pas di awal nikah tuh gini, kamu nggak usah nikah dengan saya udah tua, kamu baru lulus kuliah, masih banyak laki-laki yang seusia kamu kayak gitu kan. Cuma saya dulu bakti ke orang tua aja gitu. Jadi pas mengenal selama 2 bulan kita saling tahu, oh suami sukanya seperti ini karena dulu pas almarhum istrinya suka mijitin. Jadi setiap hari saya pijitin. Jadi selama 2 bulan kita beradaptasi. Dan pada akhirnya setelah sholat subuh sih, ya Allah kalau emang beliau jodoh saya, kalau emang beliau jodoh dunia akhirat saya, kasih saya ketenangan dalam hati, karena sebelah saya sekarang udah ada di beliau kayak gitu. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin itulah pertolongan Allah ada, jadi tiba-tiba lapang, tiba-tiba menerima, dan alhamdulillah dari situ kita saling menerima satu sama lain sampai sekarang udah mau 5 tahun.
Jangan mau pada saya udah tua, tidak punya apa-apa, tidak punya motor, tidak punya mobil. Mau apa pada saya? Anak muda banyak. Setelah Ana menyetujui perjodohannya dengan Pak Emet menemui Ana dan meyakinkan Ana dengan mengatakan, jangan mau pada saya sudah tua, tidak punya apa-apa, tidak punya motor, tidak punya mobil. Mau apa pada saya, anak muda banyak. Akan tetapi saat itu Ana tidak banyak bicara, dia hanya mengatakan nurut ke mama. Pertanda dia sudah menyetujui perjodohan tersebut. Lalu Pak Emen memberikan sejumlah uang, namun Ana menolaknya. Waduh, menang banyak Pak Emen. Terus saksikan video-video menarik lainnya bersama saya Video Populer.